僕は新藤悪太郎。よろしくね。どうて捨てて。Hei semuanya, lanjut ya kita ke anime Bucigiri episode 4 hingga tamat. Yang belum nonton part sebelumnya, yuk tonton, link ada di deskripsi. Setelah Kenichiro keluar, Marito maju untuk menghajar, tapi terhenti oleh suatu hal. Matakara pun bertanya alasan Marito mendatangi markas Minato Kai untuk merusuh. Mendengar itu Jabashiri menyuruh Marito untuk introspeksi kesalahan mereka sendiri. Si Ijo pun tak terima dan langsung mendekati Jabashiri, menyalahkan Shiguma Squad yang dianggap curang pada anggota Minato Kai. Namun, Jabashiri juga menegaskan hal yang sama. Melihat keributan itu, Matakara langsung menenangkan situasi. Marito memberikan ban lengan Minato Kai yang ditemukan di sebelah Ota yang diserang. Meski Matakara mencoba meyakini Marito bahwa Minato tidak melakukannya, Marito tidak mempercayainya, bahkan menyuruh Minato untuk membawa pelaku aslinya ke arena pertempuran. Marito mengancam akan menyatakan perang pada Minato jika tidak membawa pelakunya, dengan kemungkinan pertarungan antara Marito dan Kenichiro yang akan menentukan yang terkuat. Ken-san. Arajin, sambil mengingat perkataan Mahoro untuk mengalahkan Marito tanpa melukai wajahnya, memikirkan cara untuk mengalahkan Marito. Senya menyarankan agar Ara memukul perutnya. Kemudian, dijelaskan tentang perseteruan antara Shiguma Squad dan Minato Kai yang akan terjadi. Siping merasa bahwa perseteruan ini akan lebih besar dari sebelumnya. Siping juga menggambarkan pertarungan antara Shiguma dan Minato sebagai kebrutalan layaknya neraka berdarah. Meskipun demikian, Senya justru semakin bersemangat. Ara kemudian bertanya kepada Marito tentang pandangannya terkait tawuran tersebut, di mana Marito menyatakan akan menyelesaikan masalahnya dengan Dumen Kenichiro. Kemudian, Shin beralih ke rumah Matakara, di mana trio Minato Kai terlihat mengeluhkan permasalahan sebelumnya. Namun, Matakara terlihat lesu karena ciri khas Minato Kai yang menekankan pertarungan 1 lawan 1 akan terganggu karena adanya tawuran besar. Matakara teringat akan kata-kata kakaknya sebelum dipenjara, bahwa seorang Honki tidak akan pernah lari dari masalah. Saat itu, kakak Matakara yang bernama Mitsukuni tampak menitipkan sebuah jaket geng Minato Kai padanya. Karena itu, Matakara bertekad untuk memenuhi janji bersama kakaknya dan anggota Minato Kai yang sangat disayanginya. Terungkap bahwa Mitsukuni adalah mantan pemimpin geng Minato Kai ke-42. Matakara tiba-tiba pergi, dan setelah kepergiannya, si Kuning bertanya tentang jaket kebanggaan si Ijo yang tidak pernah dipakai. Si Ijo alasan bahwa jaketnya telah dibawa oleh burung gagak, namun gokilnya malah mempercayainya. Kemudian, kisah kembali ke waktu beberapa waktu lalu di mana si Ijo sedang santai. Dia kemudian didatangi oleh Emperor dari geng Nenegram bernama Shindo. Shindo dulunya adalah bagian dari geng Minato yang dibuang setengah tahun yang lalu. Meskipun Shindo tidak berniat bertarung, dia mengajak si Ijo untuk bersalaman meskipun ditolak. Kemudian, Shindo mengambil ban lengan Minato Kai dari si Ijo. Ternyata, Shindo alias Emperor adalah orang yang memancing keributan antara kedua geng. Karena itu, si Ijo merasa malu untuk mengakui bahwa orang yang memperkeruh situasi antara kedua geng adalah Emperor. Ara sedang berjalan sambil memikirkan rencana untuk mendekati Mahoro melalui pertarungan. Saat tiba di rumah, ia dihadang oleh Matakara yang meminta Ara untuk menghentikan rencana tawuran antara kedua geng. Matakara merasa ada yang janggal dalam perselisihan tersebut. Ara menolak dan mengusir Matakara, meskipun Matakara mengingatkan masa kecil mereka di mana Ara selalu mendukungnya. Setelah Matakara pergi, Senya bertanya mengapa Ara selalu bersikap dingin padanya. Namun Ara tidak menjawab. Matakara kembali ke rumah dan menemukan batu yang diberikan oleh Ara. Dia kemudian melihat kalender dan meratapi kepergian kakaknya sambil berharap agar kakaknya segera pulang. Pada keesokan harinya,
Ara mendekati Mahoro dan meramalkan bahwa Marito akan menang dan pensiun sebagai pemimpin. Ara berharap akan diminta untuk menggantikannya. Namun, Mahoro hanya menganggap Ara seperti angin dan menegaskan bahwa jika Marito pensiun, ia tidak akan membutuhkan Ara. Tak lama kemudian, Matakara datang dan meminta Mahoro untuk mencegah kakaknya melakukan tawuran. もしかしてあいつ戦争をやめるようにマリト君を説得してほしい。殺し合いになるかもしれない。 Meski Mahoro ragu, Matakara menyarankan agar Mahoro memanfaatkan perasaan cinta Ara. Mendengar bahwa Matakara juga memiliki kakak laki-laki, membuat Mahoro sedikit luluh karena ia juga memiliki kakak. Mahoro mendatangi Ara yang sedang bimbang, berusaha membujuknya untuk mencegah Marito melakukan tawuran. Namun, Ara tidak dapat mengatakan apa-apa di depan Marito dan anggota Shiguma Squad lainnya, yang membuat Marito kesal. いや、楽しみだなって。食っても食っても満たされないんだよね。無理無理無理、俺には止め。 Di tempat lain, anggota Minato Kai sangat antusias menghadapi keputusan Shiguma Squad. Meskipun begitu, Matakara masih mengkhawatirkan Ara dan berharap pada Ara. Matakara yang mencoba meyakinkan Ken, pemimpin geng tersebut, tidak digubris. だから。 Si Ijo mendekati Marakata yang sedang sendirian dan akan berkata jujur. Si Ijo mengungkapkan bahwa dalang di balik semua ini adalah Emperor yang juga menghajar Ota sebelumnya. Matakara berterima kasih pada si Ijo dan bersiap pergi ke Emperor. きっと信じてもらえない。だから。 Di sisi lain, Ara pulang malah bertemu si Shindo. Ara disiksa oleh Emperor. Senya mengajak Ara untuk bergabung. Namun, ketika mereka merasa telah menang, Emperor bangkit kembali, dirasuki oleh jin kenalan Senya bernama Ichiya. Matakara mendatangi markas geng Nenegram Squad dan disambut oleh bos mereka yaitu Shindo. Welcome, Minato Kai no Asa. Di sana, Matakara terkejut melihat Ara yang berpakaian konyol. アラちゃん、何やってんの。 Matakara mengungkapkan bahwa perang antar geng hanyalah jebakan yang dibuat oleh Shindo. Ketika Matakara akan menggunakan kekerasan, Ara menghadangnya. Namun, Matakara tetap bertekad untuk menyelesaikan masalah tersebut dan mereka bertarung. Saat Matakara melakukan tendangan andalannya, Shindo dengan mudah menahannya. Senya yakin bahwa Ichiya telah merasuki Shindo setelah melihatnya menahan tendangan dengkul. Di sisi lain, si Ijo khawatir karena Matakara tidak mengangkat teleponnya. Matakara akhirnya dikurung oleh Shindo setelah kalah. Namun Ara datang untuk menolongnya. Ara ada di sana karena sebelumnya ia juga kalah melawan Shindo dan ditawari untuk bergabung dengan iming-iming wanita. Kembali ke saat ini, Matakara menolak menerima pertarungan yang disabotase oleh Shindo. Ara kembali mengungkit keinginan Arajin menjadi seorang Honki di masa kecil. Meskipun Arajin dengan malu-malu menepisnya sebagai angan-angan masa kecil. Shindo datang dan menghalangi Ara untuk menyelamatkan Matakara, membuat Ara terpaksa meninggalkannya. Ara teringat masa kecilnya saat mereka dibully oleh orang dewasa, di mana Matakara berani melawan sementara Ara hanya bisa melihat dari jauh. Matakara akhirnya mengalami kekerasan yang membuat Ara kabur, menyisakan trauma masa lalu yang membuat Ara pecirit saat merasa takut. ひってえな。お前か。嫌なもん思い出させんじゃねえよ。 Di tempat lain, kedua geng sudah bersiap untuk perang yang direncanakan oleh Shindo. Mahoro terlihat mencintai kakaknya dan berharap agar ia menang dan keluar dari Shiguma. Di markas Nenegram Boys, Arajin berdiri di atas panggung bersama Shindo. Akan diperkenalkan oleh para bawahannya yang ada di sana.
Shindo membahas pertarungan antar geng dan berkeinginan untuk menghancurkan kedua geng besar yang bertarung saat ini. 藤井さんのことよく知りたいかなって。それだけ？ Sing kembali ke masa lalu dan menceritakan alasan Shindo ingin menghancurkan kedua geng besar tersebut. Pada masa lalu, Shindo pernah ditolong oleh Kenichiro yang kuat yang membuatnya berlatih lebih keras dan menjadi lebih kuat. Akhirnya, Shindo bergabung dengan tim Minato Squad dan menjadi brutal saat latihan, bahkan menggunakan senjata pada lawan yang enggan menyerah. Kenichiro menghentikannya dan kehilangan rasa hormat padanya. Karena itu, Shindo bertekad menjadi satu-satunya yang mengalahkan Kenichiro, bahkan dengan melukai orang demi mencapai tujuannya. Kembali ke pertarungan yang akan berlangsung. Ken dan Marito bersiap untuk bertarung. Mahoro merasa khawatir jika kakaknya bertarung dengan Ken, takut kakaknya terluka parah. Sing kemudian beralih ke si Ijo yang menemukan mata Kara yang dikurung dan menyuruh mereka bergegas ke tempat pertarungan. Di sisi lain, geng Nenek Grand Boys sudah berada di tempat pertempuran dengan senjata-senjata untuk mengakhiri kedua geng besar. Senya merasa kecewa dengan pandangan mereka yang menganggap tidak memiliki harga diri sebagai pria. Ara ingin kabur dari situ untuk menghindari pertempuran, tetapi Shindo mencegahnya dan mengungkit tentang wanita yang dicintai Ara, adik Marito. Shindo bahkan berencana memajang Mahoro di markas mereka setelah pertempuran. Arajin semakin marah dan membuat tubuh Senya semakin kuat. いいんだよね。まあ、僕はあんなのタイプじゃないけど。吐く。体が。Setelah pukulan itu, Shindo semakin yakin bahwa Senya ada di dalam tubuh Ara. Pertarungan akhirnya dimulai meskipun mata Kara datang tepat waktu untuk menghentikannya dan mengungkapkan kebenaran. Si Ijo bahkan mengakui bahwa Shindo mencuri ban lengannya dan memancing kemarahan kedua geng. Arajin dikejar oleh geng Nenek Grand Boys, mengkonfirmasi bahwa pertarungan itu memang rencana Shindo. Meski begitu, kedua pemimpin geng tidak peduli dan akan melanjutkan pertarungan. Suatu hari, seseorang mengajak Outa bergabung dengan aliansi geng bernama Iki. Mereka berdua kemudian menyaksikan pertarungan antara Minato Squad yang dipimpin oleh Ken dan aliansi Iki yang dipimpin oleh seorang NPC. Pertarungan mereka seimbang dan membuat Marito kembali merasakan semangat. Akhirnya, Marito dipilih sebagai ketua geng Iki. Beberapa terkejut. Ara mempertanyakan kondisi Mahoro. Namun tiba-tiba dia ditarik oleh si Kuning dan orang lain untuk merayakan kemenangan. Arajin kemudian pulang dan mandi. Senya kagum dan mengatakan bahwa Mitsukuni lebih kuat dari Dumen Kenichiro. Arajin mulai bertanya tentang alasan Senya yang selalu ingin bergabung dengannya. Senya hanya menjawab bahwa ia hanya ingin bertarung bersama orang yang kini telah ia menjadi lawannya. Shindo berterima kasih padanya dan mengakui bahwa Arajin begitu kuat seperti seorang Honki person. Mata Kara juga mengungkapkan bahwa sejak kecil ia juga memiliki impian yang sama. それはおかしいな。わかっちゃったか。あ、でも君は知らない方がいいよね。バイ、またからくん。 Sementara itu, Shindo berbicara dengan Ichiya, di mana Ichiya mengatakan bahwa mereka berdua memiliki dendam kesumat terhadap seseorang. Kemudian, Shin pindah ke rumah Arajin, di mana ia sedang menyiapkan pesta penyambutan. でも焦げちゃった。ああ、それお前が食えよ。もう少しお金貯まったら2人でアパート借りるんだ。そしたらアラちゃん。 Singkat cerita, hari kedatangan kakak Mata Kara pun tiba dan Mata Kara bersiap-siap untuk menjemputnya.
Namun, setelah menunggu lama, yang datang bukanlah kakaknya, melainkan seorang pegawai penjara yang memberitahu mereka tentang suatu hal. 今光圀君 Keesokan harinya, Shijo datang ke rumahnya dan mengungkapkan bahwa sesuatu yang buruk terjadi pada kakak Matakara. またからどうだった？ったく来ねえなら連絡くらいしろっつうの。 Bahkan di kelas, si Ijo memberitahu Arajin bahwa Mitsukuni telah tewas karena ditikam saat mencoba melerai perkelahian di dalam penjara. またからのやつつれえだろうな。大事な人 Singkat cerita, Matakara sangat frustasi setelah kematian kakaknya. Saat sedang bersedih, ia didatangi oleh sebuah bayangan dan terus berlari dari bayangan tersebut. Kemudian, ia mendatangi rumah Arajin dan mencarinya. アラちゃん Saat masuk ke dalam kamar Arajin, Matakara melihat sesuatu di dahi Arajin, dan saat ia menyentuhnya, saat sedang berlari, Matakara dihadang oleh Shindo yang mengatakan bahwa bayangan tersebut adalah alasan Arajin bertambah kuat dengan instan. Meski tidak percaya, Shindo terus memanasinya. アラちゃんは強い。違う。 アラジンは本気人。 Setelah itu, Matakara yang sedang sendiri tiba-tiba didatangi oleh Arajin yang bertanya tentang keadaannya setelah tragedi yang menimpa kakaknya. Matakara tiba-tiba mengatakan bahwa ia melihat monster dalam diri Arajin. Tidak percaya bahwa kekuatan Arajin yang luar biasa saat ini bukanlah karena monster tersebut. Arajin kemudian mengungkapkan kejadian sebenarnya dan alasan dia selalu menjauhi Matakara setelah peristiwa pembulian. Arajin meninggalkan Matakara dan mengatakan bahwa dia bukanlah seperti yang Matakara bayangkan selama ini. 俺もっともっと強くなるからさ。お前を置いて逃げたんだよ。そんなの嘘だよ。アラちゃんは強いから。いい加減理想を押し付けてくんのやめろよ。 Dia juga mengakui bahwa kekuatannya memang benar karena adanya senya di dalam tubuhnya. だから俺はもう本気人な。 Shindo kemudian kembali mendatangi Matakara yang berada dalam kuil. Di sana, Matakara kembali melihat sosok bayangan yang selalu menghantuinya. Shindo memberikan pistol pada Matakara hingga saat terbangun, Matakara melihat sebuah besi yang mirip dengan yang ada pada Arajin di dadanya. Beberapa saat kemudian, Shindo merasa kesal karena Ichiya malah merasuki tubuh Matakara, menganggap itu sebagai pengkhianatan. Namun, Ichiya menjelaskan bahwa dia hanya akan memilih orang yang lebih kuat, dan Matakara terlihat memiliki kegelapan dalam hatinya. Ichiya menegaskan bahwa Shindo seharusnya bersyukur karena dia tidak mengambil alih tubuhnya sepenuhnya. Shindo pun langsung mempertanyakan maksud dari kata-kata Ichiya, meskipun Ichiya tidak menjawabnya. Keesokan harinya, Arajin terlihat masih menggoda Mahoro meskipun telah ditolak berkali-kali. Arajin kemudian mendengar dari Shijo dan si kuning bahwa Matakara belum pulang ke rumah selama 3 hari ini. Hal itu membuat mereka ingin mencari Matakara. Di tempat lain, Shindo yang sebelumnya menjadi pemimpin Nenegram Boys malah dikhianati oleh bawahannya sendiri, membuatnya frustasi. Di kediaman Arajin, Senya mengatakan bahwa kalimat arah kepada Matakara sudah terlalu berlebihan. Arajin menegaskan bahwa ia hanya terbawa suasana saat itu. Sementara itu, si Ijo mendatangi rumah Matakara dan bertanya pada tetangganya. 帰っては来たんだけど。 Saat bertemu Matakara, ia terlihat sangat sedih hingga keduanya berbelasungkawa. Meskipun mereka mencoba menghibur Matakara, itu tidak membuatnya merasa lebih baik. 待てよ。 Di sisi lain, Arajin hendak pergi ke pemandian yang biasa ditempati oleh Matakara. Saat bertemu dengannya di jalan, Matakara yang biasanya mengejar Arajin, kini bersikap dingin dan menjauh. お前んとこに。
Di dalam kuil, Shindo masih marah pada Ichiya dan berusaha menghancurkan semuanya. Dia menemukan sebuah surat yang sepertinya penting. Kembali ke arah Jin, ia bertemu si kuning yang kocak di dalam pemandian. 磨いてやるよセリセリ Si Ijo menanyakan tentang mata kara kepada si Ara. 憎い男さバンバンバンあいえバンバン Sementara itu, Mahoro sedang bermain dan berhalu di kamar Marito. Tak lama kemudian, kakaknya datang bersama Outa, membahas kematian Mitsukuni. Marito dan Mahoro terkejut saat mengetahui bahwa Matakara adalah adik dari legenda tersebut. Outa merasa hal itu membuat keadaan Matakara semakin berat. Sementara itu, Matakara masih terlihat sangat takut dengan munculnya Ichiya dan bayangan yang terus mengejarnya. Ichiya mengatakan bahwa itu adalah celah di dalam hati Matakara yang membuatnya selalu melarikan diri. Ichiya menegaskan bahwa ia akan membebaskan Matakara darinya. Saat Matakara semakin kuat, bayangan tersebut juga akan menghilang. Matakara menyadari bahwa bayangan tersebut tidak akan pergi darinya, terutama setelah kepergian Arajin. Ichiya menegaskan bahwa sumber kelemahan Matakara adalah ketergantungannya pada Arajin, dan selama Matakara terus mengandalkan Arajin, bayangan tersebut tidak akan pergi. Di sekolah, Mahoro bertanya tentang keadaan Matakara setelah mendengar cerita dari Outa. Mahoro menyatakan bahwa Matakara seperti dirinya dan menyuruh Arajin untuk memperhatikan perasaan Matakara. もしかしてマホロちゃん Saat berada di jalan, Arajin didatangi oleh Shindo yang meletakkan surat yang ditemukan di kuil sebelumnya. Sementara itu, Ichiya terus menghasut Matakara agar bisa mengalahkan Arajin yang sudah menipu Matakara dengan menggunakan kekuatan senya. お前を騙し続けている。なぜだ？アラジンはずっとお前を騙している。さあ、アラジンを倒す。俺にも一緒に本気人を目指してたや。 Shin kembali ke masa lalu senya, di mana ia melihat seorang anak kecil yang sangat kuat. Dia memutuskan untuk mengikuti anak itu dan menjadi lebih kuat. たった一蹴りで倒しちまった。に強くなりてえって思った。俺の夢も本気人になったんだ。 Pada suatu waktu, Senya mendapatkan nama Senya dari anak tersebut. Tetapi kemudian mereka bertengkar. ない存在だった。なのに。 Karena itu, Senya ingin Arajin tetap akur dengan Matakara. でも、またからと一緒に本気人を目指すからも、そんなお前に惹かれて本気人を目指して。 Namun, saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba Matakara menghadang mereka dan ingin bertarung dengan Arajin. 何すんだまたから Melihat kemampuan Matakara, Senya semakin yakin bahwa Ichiya telah merasuki Matakara. 倒さなきゃダメなんだ。嫌だ。 Namun, saat Matakara ingin mengakhirinya, tiba-tiba ia menghentikan serangannya. Ichiya melihat ini sebagai tanda kelemahan Matakara. 優しさが邪魔をして非常になりきれぬか。 Di rumah, Senya memberitahu bahwa Ichiya telah merasuki tubuh Matakara. Namun, saat Arajin bertanya lebih lanjut, Senya kabur. おいせんやせんや Arajin kemudian menyadari bahwa ia telah mendapatkan surat dari Shindo. Malam harinya, Arajin menemui Shindo dan menanyakan rahasia Senya sambil mengambil surat yang diberikan Shindo. Shindo mengungkapkan bahwa Senya hanya ingin mengambil tubuh Arajin. 君の体を乗っ取るつもりな。お前は臆病者だ。知らないくせに兄ちゃんは本気人みたいに強かった。やめろー。 Ichiya terus menghasut Matakara hingga akhirnya ia berhasil menghilangkan monster yang selalu mengejarnya. そうだ。お前に足りぬものは怒りだ。果たせ。お前を裏切ったアラジンを。 Kembali pada Arajin, ia diberitahu bahwa ia akan mati setelah Senya berhasil mengambil tubuhnya.
Shindo terus mengompori Arajin dengan menyebut Senya sebagai pembohong dan menegaskan bahwa Arajin harus memberitahu hal itu pada sahabatnya yaitu Matakara sebelum terlambat. Di sekolah, teman-teman Matakara khawatir karena ia tidak datang. Namun, beberapa saat kemudian, Matakara datang dan mengajak mereka bersenang-senang. Di sisi lain, Arajin masih tidak bisa berbicara dengan Senya yang sepertinya menyembunyikan sesuatu. Saat ini, Matakara dan teman-temannya sedang bermain. Namun, tidak lama kemudian, 冷てえよな。ちょっと飲み物買って。 membuat teman-temannya bertanya-tanya pada Matakara yang tiba-tiba berubah. 今まで NG の奴らなんか相手にしなかった。この調子だ。しかしあんな雑魚じゃ物足りんだ。 Saat berjalan, Matakara bertemu dengan Marito dan menantangnya berkelahi. Meski kekuatannya telah bertambah, namun masih belum cukup untuk mengalahkan Marito yang terlalu kuat. Ichiya pun menyuruhnya mundur dari pertarungan. じゃばちゃん俺の獲物しょ Shin berpindah pada Arajin yang masih mencoba bertanya pada Senya. Namun ia masih tidak percaya bahwa Senya hendak mengambil tubuhnya. Sayangnya, ibunya mendengar percakapan Arajin dan salah paham. Sementara itu, Matakara masih kesal karena harus mundur dari pertarungan dengan Marito. Ichiya menegaskan bahwa jika Matakara kalah, ia akan terus merasakan ketakutan. Namun, Matakara masih merasa terganggu oleh bayangan yang terus muncul. Matakara kehilangan kendali dan membantai banyak orang, termasuk anggota geng Shiguma dan Nenegram Boys. Shijo menegaskan bahwa perilaku itu tidak seperti Matakara yang dikenalnya. Ken mendengar cerita tersebut dan langsung menyuruh Shijo untuk memanggil Matakara. Sementara itu, Ichiya menghasut Matakara untuk menghajar si rambut pink 怪物を消したいんだろ。 yang marah setelah mengetahui bahwa Matakara telah membantai anggota gengnya. Meskipun si rambut pink telah dihajar habis-habisan, ia tidak menyerah. Ichiya terus menghasut Matakara, mengatakan bahwa yang dibutuhkan Matakara adalah kekejaman. Jabashiri mendengar bahwa sahabatnya sedang dihajar oleh Matakara, sehingga ia segera datang untuk menghadapinya. Meskipun dulunya seimbang, Matakara sekarang dengan mudah mengalahkannya dan bahkan memukulinya dengan kejam. Di sisi lain, Ara mendengar gosip tentang kebrutalan Matakara terhadap Jabashiri dan si rambut pink, tetapi masih merasa ragu. Keadaan Jabashiri terlihat menyedihkan, dan ia merasa kesal karena tak mampu berbuat banyak melawan Matakara. Tidak lama kemudian, Marito datang menjenguk Matakara dan memberikan oleh-oleh sebelum pergi kembali. させ Di perjalanan, Ota menyebut bahwa sebelumnya Matakara dan Jabashiri selalu seimbang saat bertarung. Tetapi sekarang Matakara terlihat lebih kuat dan Ota memiliki firasat buruk tentang hal itu. お前はそんなやつじゃ Di sisi lain, si Ijo yang melihat Matakara terus melakukan pembantaian menjadi sangat marah. お前のことずーっと心配してたんだぜ。なのに。 Tak lama kemudian, Marito mengajak Matakara untuk bertarung dengannya melalui pengeras suara sekolah. 遊ぼうマリト君からのお Singkat cerita, pertarungan antara Matakara dan Marito berlangsung. Awalnya Marito mendominasi pertarungan. Meskipun Matakara dapat bertahan dari serangan Marito, namun pada akhirnya, Matakara tetap kalah dan dihajar habis-habisan. ワンちゃんおいでもっと Matakara. Hal ini membuat Ichiya berpendapat bahwa Matakara tidak bisa diharapkan untuk melawan Senya. Namun, secara tak terduga, Matakara bangkit kembali dengan tekad yang besar.
Kekejaman Matakara membuat orang-orang takut dan tidak percaya. Akhirnya, Arajin merasa penasaran dan memanggil nama Senya, yang akhirnya muncul. Setelah itu, Senya mulai menceritakan masa lalunya. Saat pertempuran mereda dan dunia menuju perdamaian, para penguasa mencoba menahan mereka yang berlatih untuk menjadi Honki Person. Sama. Namun, Ichiya merasa Senya terus merendahkan dirinya karena tidak serius dalam latihan. Akhirnya, Ichiya menantang Senya untuk pertarungan habis-habisan yang telah dipersiapkannya sejak lama. Meski keduanya terlihat sangat lelah, pertarungan berakhir dengan kekalahan Senya. Ichiya merasa bahwa Senya sengaja kalah untuk merendahkannya. Tak lama kemudian, mereka ditembak oleh para prajurit secara tak terduga. Kejadian itu membuat Ichiya menyimpan dendam pada Senya hingga saat ini. Senya menyadari bahwa ia harus segera menyelesaikan masalah dengan Ichiya. Ara yakin bahwa itu akan menyebabkan Senya mati, tetapi Senya menolak dan berencana mengembalikan tubuh Ara setelah itu. Namun, Ara marah dan meninggalkan tubuhnya. Di sisi lain, Matakara terus melakukan kekerasan di jalanan. Saat bertemu dengan Ara memberitahu kalau Ichiya hendak mengambil tubuh Matakara. Namun, Matakara sudah mengetahui rencana tersebut dan tidak peduli dengan risiko kematian selama bisa mengalahkan Ara. Di sisi lain, anggota Shiguma merasa khawatir karena pemimpin mereka telah dikalahkan. Mereka melapor pada Outa, tetapi Outa yakin bahwa Shiguma tidak akan menyerah begitu saja. Matakara mendatangi markas Minato untuk mengajak duel dengan Dumen Kenichiro. Ara mendengar gosip tentang pertarungan Matakara dan Kenichiro, dan Ken datang untuk berbicara pada Ara. Di rumah sakit, Marito masih belum sadarkan diri, membuat Maoro menangis. Si Ijo dan si Kuning gelisah menyaksikan pertarungan Matakara dan Kenichiro. Dan si Ijo mengingat masa lalunya sebelum ia bergabung dengan geng Minato. Mereka melihat Matakara sedang mengacau, dan Matakara mengajak Ken berduel. Namun, Kenichiro dengan mudah mengalahkan Matakara. Kemudian, si Ijo dan si Kuning mendatangi Matakara yang sedang berdiam diri sambil memberikan Ultra Milk. Si Ijo sangat mengagumi keberanian Matakara yang menantang Ken untuk bertarung. Matakara berterima kasih dan akhirnya mereka berteman. Kembali ke masa sekarang, si Ijo menyuruh si Kuning untuk membawa Ara untuk melihat pertarungan antara Matakara dan Ken. Si Ijo menghadang Matakara yang menuju lokasi pertarungan. Meskipun ia tahu bahwa tidak mungkin bisa mengalahkan Matakara, si Ijo mencoba menghentikan Matakara agar tidak bertarung melawan Ken. Sementara itu, Ara didatangi oleh si Kuning yang mengajaknya melihat pertarungan Matakara. Tak lama kemudian, si Kuning dan Ara tiba di lokasi pertarungan tanpa melihat si Ijo di sana. Sebelum bertarung, Kenichiro mengetahui bahwa sejak kecil, Matakara telah ditelantarkan oleh orang tuanya dan satu-satunya yang merawatnya adalah kakaknya. Suatu hari, Mitsukuni dikirim ke penjara demi melindungi temannya. Sehingga Matakara kehilangan orang yang dicintainya dan menjadi orang yang kehilangan arah. Kembali ke masa sekarang, Kenichiro terpojok namun akhirnya berhasil mengenai Matakara dengan telak. Saat akan menerima serangan terakhir, Ken kembali mengingat saat Mitsukuni menitipkan Matakara padanya. Meskipun kalah, Kenichiro tetap tegar dan tidak terjatuh. Arajin kemudian mengingat pesan Kenichiro agar ia bisa menghentikan Matakara yang kehilangan kendali.
この拳なら時は来たれり。いざ戦やとは。Ara pun mendatangi kuil dan menembakkan pistol lagi. Akhirnya, senyum muncul kembali. 魔人戦や。さあ望みをい。 Cerita kembali ke masa lalu Arajin, di mana ia mendengar gosip tentang seorang anak kecil yang selalu pergi ke kuil Bobrok untuk latihan. Mereka menganggap anak itu bernama Matakara adalah orang yang aneh. Namun, Arajin merasa terkesan dengan latihannya. Arajin melihat langsung Matakara kecil sedang berlatih. Ketika Matakara terkena serangan dari alat latihan, Arajin langsung bergegas untuk menolongnya. Meskipun Arajin ragu bahwa Matakara yang terlihat kurus bisa menahan serangan alat latihan itu, Matakara tetap teguh bahwa ia sedang berlatih menjadi Honki Person, seseorang yang tidak akan pernah lari dari tantangan. Arajin terkesan dengan tekad Matakara dan memutuskan untuk ikut latihan menjadi Honki Person bersamanya. Dia meninggal setelah bergabung dengannya. Namun, Arajin menegaskan bahwa ia tidak akan mati dan membuat mata Matakara kembali terbuka. Di rumah Arajin, ibunya salah paham tentang kepergian Arajin, mengira bahwa Arajin sedang menginap. Sementara itu, Ota merasa bahwa Matakara telah berubah. Bahkan ia merasa bahwa Arajin mengetahui rahasia di balik perubahan tersebut. Di waktu yang sama, Matakara meraung kesakitan dan... Itulah alur anime Bucigiri. Bagaimana ceritanya? Bikin nangis juga ya? Oh iya, bagi yang pingin request anime apa selanjutnya, tulis di kolom komentar ya.